Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 336 bait yang pertama, Indonesia Negaraku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama menerima hukum kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kekasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan, hukum kasih yang kita terima. Keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Untuk itu marilah dengan segenap kerendahan hati kita menghadap kehadirat Tuhan, mohon pengampunan dosa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bertelut di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 25, bait yang pertama, "Ya Allahku, di cahayamu." Ya Allahku, di
Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kekasih Tuhan, mari kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru di dalam hidup dan kehidupan kita, dan dalam ibadah ini kita ungkapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 422 bait yang pertama, Yesus berpesan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa di tengah ibadah. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang senantiasa ada dalam segenap hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami secara khusus mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau senantiasa menaungi hidup kami dalam setiap keadaan. Engkau mampukan kami untuk menjalani hidup tetap di dalam damai sejahtera Tuhan. Untuk itu kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, terlebih yang harus menjalani isoman atau isolasi mandiri. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Mampukan saudara-saudara kami tidak merasakan kesendirian, namun ada Engkau yang senantiasa menuntun dan menemani. Engkau senantiasa memberikan sukacita, dan kami yakin Engkau memberikan berkat pertolongan supaya saudara-saudara kami ini semakin merasakan kesembuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini masih merasakan kehilangan, merasakan kesedihan karena ada bagian dari keluarga yang telah Engkau panggil. Tuhan, Engkaulah Sang Penghibur yang sejati. Kami mohon kepadamu, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan untuk saudara-saudara kami ini, dan Engkau mampukan untuk menata hidup, melanjutkan kehidupan dengan tetap penuh keyakinan bahwa Engkau senantiasa menolong. Engkau juga memberikan hati yang ikhlas, dan tentu dengan segenap keyakinan kami bahwa yang Engkau panggil sekarang sudah bersama Engkau dalam damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami serahkan gereja-Mu di dalam setiap aktivitas pelayanan dan juga kesaksian. Engkau berkati di dalam kami bersekutu, Engkau berkati di dalam kami memanfaatkan waktu pemberian Tuhan. Walaupun dengan sarana yang berbeda, namun kebersamaan kami tetap terjaga. Demikian pula untuk tugas panggilan
yang Engkau berikan supaya kami menjadi saksi yang hidup. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa-Mu supaya kami mampu menemukan cara, sarana untuk menjadi saksi yang hidup di tengah masyarakat yang saat ini merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri memampukan kami tetap teguh, kami tetap kokoh, dan kami pun menjadi sarana keteguhan dan kekokohan sesama kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan kelanjutan hidup dan kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Dan kami yakin Tuhan senantiasa menaungi, memberkati kami. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya akan saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 35, yang demikian firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Demikian firman Tuhan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang terkasih, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, perkenankan kami menghadap ke hadirat-Mu kembali untuk mengucapkan puji dan syukur karena berkat Tuhan yang kami rasakan dari hari lepas hari. Terlebih pada kesempatan ibadah ini, Tuhan juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Namun kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini masih jauh dari sempurna. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap berkenan untuk memberkati dan mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sarana majelis di dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Bedan. Sementara itu, kepada semua orang yang mempergunakan dana persembahan ini, Tuhan berkati dan Tuhan berikan kebijaksanaan. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Buka mata hati iman percaya kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami mau melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Tuhan seru doa kami. Apabila terselip dosa, kami mohon ampun.
Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dari Bapa kita. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Kekasih Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan bila orang pintar belum tentu bijaksana, namun orang bijaksana pasti pintar. Atau untuk menjadi orang bijaksana, pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan, namun pendidikan tinggi sejatinya menjadi sarana orang dapat bijaksana. Kata bijaksana atau kebijaksanaan yang sering kita dengar pada dasarnya adalah hikmat yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja. Untuk menjadi orang berhikmat tidak perlu menunggu menjadi tua atau memperoleh ilmu sampai pada perguruan tinggi. Ada sebuah cerita pengalaman hidup. Ada bapak-bapak yang menasihati dua anaknya. Anaknya yang sulung wisuda D3 atau diploma 3. Kemudian ia menyampaikan kepada anaknya demikian. Nak, bapakmu tidak lulus SD. Bapakmu hanya sampai kelas 4 SD. Lalu bapakmu bekerja dengan keras dan puji Tuhan dipercaya untuk mengelola koperasi punya karyawan yang tamatan SMA. Dan puji Tuhan pula bapakmu menjadi pengurus koperasi yang anggota pengurusnya adalah orang-orang yang berpendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Bapak merasa senang dan bangga serta meyakini bahwa itu semua berkat pimpinan Tuhan. Bapak menyadari kehidupan yang keras, bahkan Bapak juga pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Bapak sadar harus menata hidup demi masa depan. Maka Bapak memutuskan tidak lupa diri,
ketika memperoleh uang. Bapak berjuang bersama ibumu untuk berhemat dan untuk menyekolahkan kamu sampai perguruan tinggi. Bapak ibumu berdoa supaya terkabul harapannya. Dan sekarang kamu sudah lulus. Dan adikmu sekarang kuliah S1. Pergunakanlah ilmu untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, ini adalah sebuah cerita dan ini memang kisah nyata seorang warga gereja yang memberikan wejangan kepada anaknya tentang peristiwa kehidupan yang dialami walaupun tidak tamat sekolah dasar. Namun ia mempunyai semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Kekasih Tuhan, pada sisi yang lain dalam kisah kehidupan ini banyak orang yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tidak mencerminkan ilmu yang diperoleh untuk mewujudkan kebaikan. Bahkan banyak yang terjatuh dalam perhambaan duniawi karena menggunakan status ilmu pengetahuan yang diraihnya dengan titelnya yang banyak dengan tidak benar. Maka kita dapat bertanya, siapa dan bagaimana yang sesungguhnya bisa menjalani hidup dengan berhikmat itu? Kita belajar dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Kekasih Tuhan, kita bisa mencermati dari firman Tuhan ini bahwa Rasul Paulus berkepentingan untuk menolong jemaat Efesus membangun hidup seperti orang arif. Yunaninya adalah sophos. Tidak seperti orang bebal. Yunaninya adalah asophos. Maksudnya tentu saja ada pola dan sikap hidup orang yang bijaksana atau berhikmat. Kita melihat, mencermati tadi ada kalimat perhatikanlah dengan seksama. Kekasih Tuhan, kata seksama digunakan Rasul Paulus supaya jemaat sungguh-sungguh cermat menjalani hidup. Tidak asal hidup tapi cermat, seksama mencermati perjalanan hidup. Seksama menggunakan waktu dengan baik. Seksama menggunakan waktu tidak dengan kejahatan dan nafsu. Karena itu semua dinilai sebagai kebodohan. Kebodohan adalah penilaian yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan kearifan atau kebijaksanaan atau hikmat. Oleh sebab itu, kita pun disadarkan bagaimana hidup berhikmat. Yang pertama, kita harus seksama menjalani hidup. Kemudian yang kedua, ada kata segenap hati. Menjalani hidup dengan segenap hati. Ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorak Allah bagi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap ketulusan. Kalau kita melihat kehidupan diwarnai dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, bersorak-sorak bagi Tuhan, artinya dalam hidup berhikmat
akan kita temukan, kita rasakan ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita garis bawahi, perlu kita ingati ketika kita ingin hidup dengan hikmat. Ketika kita bersama-sama hidup dalam hikmat Tuhan, yang pertama, mari kita jalani hidup dengan cermat dan seksama. Kita sandarkan semua pada Tuhan. Dan yang kedua, kita jalani dengan segenap hati, penuh pujian, syukur, nyanyian, bersorak-sorak bagi Tuhan. Hidup kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Dua hal ini kiranya memampukan kita untuk menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Waktu teduh untuk kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Waktu teduh cukup, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau menuntun ibadah saat ini. Secara khusus Engkau mengingatkan kepada kami supaya hidup kami dalam hikmat Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup dengan seksama, dengan cermat, dan mampukan kami hidup senantiasa takut akan Tuhan. Dalam segenap hidup kami bersorak-sorai, menyanyikan mazmur pujian di hadapan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami juga hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian akhir ibadah Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bersinar
Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, kembalilah, jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita gereja bisa dilihat di grup WA Jemaat GKJ Medan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.